Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS dengan topik regresi. Nah, di sini saya mengambil kasus tentang prediksi tingkat produksi kopi menggunakan regresi linear. Untuk datanya itu saya mengambil data dari BPS Kabupaten Manggarai, yaitu dari Pertanian Kabupaten Manggarai. Nah, di sini kasusnya itu disebutkan bahwa Kabupaten Manggarai itu merupakan daerah andalan ekspor hasil perkebunan yang telah menembus pasar internasional. Namun semakin lama terus mengalami penurunan sehingga membuat permintaan kopi menjadi menurun. Nah, pemerintah telah banyak melakukan cara untuk meningkatkan produksi kopi. Namun kendala yang dihadapi itu salah satunya itu kurangnya teknologi pendukung serta kurangnya saran prediksi kopi pada pemerintah maupun pada para petani. Nah, kemudian pemerintah memberikan solusi yaitu dengan melakukan prediksi menggunakan metode regresi linear. Nah, di sini regresi linear memberikan manfaat yaitu analisisnya lebih akurat antara perkiraan nilai variabel terikat dengan nilai variabel bebas serta mengetahui arah hubungan antara variabel dependen atau variabel yang tidak berubah apakah positif atau negatif. Dengan menggunakan metode regresi ini, dalam memprediksi produksi kopi dapat diketahui jumlah produksi kopi di tahun-tahun berikutnya, sehingga para petani dapat memenuhi permintaan kopi dari berbagai daerah. Selain itu, diharapkan hasil prediksi kopi yang diperoleh dapat memberikan informasi untuk peningkatan produksi kopi di Kabupaten Manggarai di masa yang akan datang. Nah, untuk penyelesaiannya itu sendiri, yang pertama yang berada di sumbuye atau sebagai variabel respon atau dependen, yaitu adalah data hasil produksi kopi 5 tahun terakhir, di mana data hasil produksi ini tidak dapat dikendalikan atau tidak dapat diatur-atur sehingga berada di sumbu Y. Selanjutnya yang berada di sumbu X adalah data waktu produksi kopi 5 tahun terakhir atau sebagai variabel prediktor atau independen. Nah, saat sudah disederhanakan, tabelnya menjadi sebagai berikut. Kemudian untuk pengerjaannya itu dapat dilakukan dengan cara manual dan atau dapat juga menggunakan Excel. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaannya secara manual. Nah, untuk mempermudah menemukan persamaan regresi linearnya itu, yang pertama kita harus membuat parameter estimation table. Nah, di tabel ini berisikan XI, YI, XI kuadrat, YI kuadrat, XI dan YI. Nah, selanjutnya itu kita harus menemukan persamaan koefisien atau koefisien equationnya itu. Nah, yang pertama kita harus mengetahui atau mencari slope dan intercept. Nah, setelah kita mampu menemukan slope dan intercept, kita dapat menentukan persamaan regresinya. Nah, untuk yang pertama itu kita mencari nilai slope. Nah, untuk rumus slope itu dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, di sini nilai XI, nilai XI, nilai YI, nilai XI kuadrat, XI, dan N itu sudah dijelaskan di parameter estimation table tadi, sehingga saat dihitung diperoleh slope-nya itu atau beta 1 top itu sebesar 106,794. Selanjutnya kita mencari nilai intercept. Nah, intercept ini kita peroleh dari persamaan berikut. Nah, di sini kita harus mencari Y bar dan X bar. Nah, untuk Y bar itu jumlah yes keseluruhan dibagi dengan banyak datanya itu. Nah, diperoleh hasilnya sebagai berikut. Untuk X bar itu sama, yaitu jumlah X dibagi dengan banyak datanya itu. Nah, kemudian kita mensubstitusi nilai Y itu sehingga untuk interceptnya itu diperoleh hasilnya sebesar 1644,084. Sehingga setelah sudah mencari nilai slope dan intercept, kita dapat menentukan persamaan regresi linearnya. Nah, persamaan regresi linearnya itu adalah Y sama dengan 1003,32 ditambah 106,794X. Nah, untuk interpretasinya itu sendiri, ya yang pertama untuk slope, data hasil produksi kopi 5 tahun terakhir diharapkan naik sebesar 1110,114 ton untuk setiap pertambahan tahun.
Nah, untuk interpretasi dari interceptnya itu, data rata-rata hasil produksi kopi 5 tahun terakhir adalah sebesar 1.644,084 ton saat tidak ada pertambahan tahun atau tidak ada periode waktu. Nah, singkatnya itu di sini periode waktunya itu adalah nol. Nah, saat kita sudah membuat ke scattergram, maka diperoleh diagram itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya menggunakan Excel. Nah, jadi nanti persamaannya itu diperoleh sebagai berikut. Nah, selanjutnya melakukan tes swab koefisien. Nah, yang pertama itu kita melakukan uji hipotesis, yaitu dengan menentukan H0 dan H1. Di sini H0 yaitu beta 1 sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan linear antara X dan Y. Sedangkan untuk H1 yaitu beta 1 tidak sama dengan 0, artinya terdapat hubungan linear antara variabel X dan variabel Y. Nah, di sini diasumsikan bahwa tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansinya itu adalah sebesar 0,05. Untuk derajat bebasnya itu dapat dihitung dari menggunakan N kurang 2. Nah, N-nya itu adalah 5, sehingga untuk derajat bebasnya diperoleh 3. Kemudian kita menentukan critical value atau daerah kritis itu dari tabel T. Nah, di sini tidak diberitahu apakah dia uji ke kiri atau uji ke kanan, sehingga di sini kita menggunakan uji dua arah. Nah, saat dicari menggunakan tabel, diperoleh hasilnya itu T 0,025 dengan derajat bebas sama dengan 3, yaitu 3,182 ke arah kanan, dan untuk ke arah kiri sebesar minus 31,82. Selanjutnya kita melakukan uji statistik atau untuk menemukan T hitung. Nah, di sini untuk menentukan T hitung itu dapat diperoleh dengan rumus beta 1 topi per S beta 1 topi. Nah, sebelumnya kita harus menentukan berapa nilai dari S beta 1 topi. Nah, S beta 1 topi ini diperoleh dengan S per SS, diperoleh dengan S per akar dari SS XX. Nah, di sini kita memperoleh uh, beta 1 topinya itu adalah sebesar 106,794. Nah, untuk S-nya itu diperoleh sebesar 212,5160, sehingga untuk mencari S beta 1 topinya itu diperoleh hasilnya sebesar 10. Kemudian untuk T hitungnya itu diperoleh hasilnya 10,6794. Selanjutnya kita menentukan keputusan. Nah, di sini T hitung itu sebesar 10,6794. Artinya T hitung ini berada di daerah sebelah kanan atau berada di daerah kritis, sehingga keputusannya itu adalah tolak H0. Artinya terdapat bukti kuat yang menyatakan bahwa terdapat hubungan data periode waktu dengan hasil produksi kopi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana estimasi dan inferensi koefisien regresi menggunakan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya itu kita mengklik data analisis, kemudian mengklik regression, selanjutnya kita menginput nilai X dan Y range, selanjutnya label dan confidence level, selanjutnya output range, dan selanjutnya kita mencek residual dan normal probability. Nah, sehingga saat kita sudah melakukan step sebelumnya, maka diperoleh hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk interpretasinya itu sendiri, yaitu jika hasil produksi kopi di Kabupaten Manggarai tidak dipengaruhi oleh periode waktu, maka yang terjadi adalah produksi kopinya sebesar 1.003,32 ton. Jika setiap terdapat pertambahan waktu setiap 1 tahunnya, maka hasil produksi kopi Kabupaten Manggarai meningkat sekitar 1.644,084 ton. Nah, untuk korelasi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai korelasi. Korelasi itu sendiri digunakan untuk menjawab seberapa kuat hubungan kelinearan dua buah variabel. Nah, hubungan variabel itu tersebut dilihat dari nilai koefisien korelasinya. Nah, untuk nilai koefisien korelasinya itu biasanya itu dilambangkan dengan R. Nah, untuk nilainya itu berada di rentang -1 sampai dengan +1. Nah, koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur derajat asosiasi. Nah, namun koefisien korelasi ini tidak menunjukkan sebab akibat. Nah, untuk perhitungan manualnya itu dapat kita lihat sebagai berikut.
Yang pertama, kita harus menemukan nilai dari SX. Nah, di sini saya memperoleh nilainya itu sebesar 10. Kemudian kita mencari nilai SSYY. Nah, di sini hasilnya itu adalah 135.489,1875. Selanjutnya kita mencari nilai dari SXXY, diperoleh hasilnya itu 1067,94, sehingga koefisien korelasinya itu adalah sebesar 0,917475623. Nah, untuk interpretasinya itu hubungan antara X dan Y adalah positif, yaitu mendekati positif 1. Artinya hubungan antara X dan Y adalah sempurna, yaitu berhubungan linear secara baik. Hubungan antara waktu dan hasil produksi kopi berkorelasi secara baik. Artinya semakin lama waktunya, maka hasil produksi kopi yang dihasilkan adalah semakin banyak. Nah, untuk pengerjaan menggunakan Excel itu dapat dilakukan menggunakan add-ins dengan mengklik data analisis, correlation, dan input data. Nanti diperoleh hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk datanya itu antara pengerjaan manual dengan Excel seharusnya sama. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai koefisien determinasi. Nah, jadi koefisien determinasi ini merupakan proporsi variasi yang dijelaskan oleh hubungan antara X dan Y. Nah, untuk koefisien determinasi ini dapat kita peroleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Sebelumnya kita sudah memperoleh koefisien korelasinya itu, sehingga untuk koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,841761519. Untuk interpretasinya itu sendiri yaitu sekitar 84,17% variasi sampel dalam hasil produksi kopi dapat dijelaskan dengan menggunakan periode waktu untuk memprediksi hasil produksi kopi dalam model linear. Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.